Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kamis tanggal 21 Juli 2022, kembali kita bersama-sama mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Tema yang menarik, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Nah, inilah panggilan para pelayan Tuhan di dalam melaksanakan perjalanan hidup untuk terus berjuang melayani Tuhan dan sesama. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, ayo kita awali kalam saat ini dengan kita sama-sama akan menyanyikan lagu Kerja Buat Tuhan. Kita nyanyi dengan penuh kegembiraan ya. Nanti kita nyanyi pakai bahasa Indonesia, juga pakai bahasa Jawa. Ya, yuk kita nyanyi bersama-sama demikian. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mari kita nyanyi lagu ini dalam bahasa Jawa Tengah. Kita penuh sukacita nyanyi bersama-sama. Kerja kanggo Gusti, ora nguji wani, ora golek padi, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti tansah seneng ing ati, tresnaning Gusti ora ngujiwani, nglakoni apa sing dadi kersaning Gusti, rina wengi Gusti amberkahi. Pindah malih sekali lagi, kerja kanggo Gusti, kerja kanggo Gusti, ora nguji wani, ora golek padi, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti tansah seneng ing ati, tresnaning Gusti ora ngujiwani, ngakoni apa sing dadi kersaning Gusti, rina wengi Gusti amberkahi. Amin. Mari kita awali dengan doa bersama. Bersyukur kami Tuhan, Engkau boleh memanggil kami untuk menyediakan waktu merenungkan sabda firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menaburkan setiap benih firman-Mu melalui pelayanan online saat ini. Perlengkapi hamba-Mu untuk boleh membagikan berita sabda firman-Mu bagi setiap kami yang mengikutinya di tempat kami masing-masing. Kami siap sedia merenungkan kalam dengan tema dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Biarlah tema kalam ini akan membentuk hidup kami, melayani Tuhan dengan penuh kebenaran. Kami siap sedia menyambut firman Tuhan, diberitakan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, Tuhan harus makin bertambah,
Aku harus makin berkurang. Inilah kesempatan kita belajar memiliki karakter rendah hati. Ya. Dan kita akan belajar dari sosok Yohanes Pembaptis yang dituliskan dalam Injil Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30. Ya. Saya ajak ibu bapak saudara-saudari membaca bareng-bareng dengan saya. Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan ayat 30 begini. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Apa arti kisah ini? Kita lihat bagian yang pertama. Alkitab tunjukkan buat saudara dan saya bagaimana Tuhan Yesus dengan rombongan para murid mulai menyusuri wilayah tanah Yudea. Dan ternyata Tuhan Yesus bersama rombongan para murid berada diam di wilayah tanah Yudea itu. Dan Alkitab katakan murid-murid Tuhan Yesus mulai membaptis. Dan apa yang terjadi Ibu Bapak, saudaraku terkasih? Alkitab memberitahu kepada saudara dan saya bahwa Yohanes Pembaptis itu lokasi jaraknya juga dekat dengan daerah tanah Yudea itu. Alkitab katakan Yohanes Pembaptis saat itu berada di wilayah Ainon dekat Salim. Karena di situ memang banyak air. Dan di situ orang-orang datang minta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, apa kata Alkitab? Saat itu mulailah terjadi perselisihan. Ya. Mulailah terjadi pertanyaan-pertanyaan di antara murid-murid Yohanes Pembaptis. Ketika mereka merasa kenapa wilayah kita ini dikunjungi oleh Yesus dan murid-muridnya, bahkan mereka pun membaptis di wilayah kita ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa kelanjutan kisah cerita ini? Ayo kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 26 sampai ayat 28 dulu ya. Yuk kita sama-sama membaca lagi begini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saat itu murid-murid Yohanes Pembaptis mulai mempersoalkan, mengapa kita sama-sama ada di seberang sungai Yordan. Sekarang ini di saat kita sedang mengikuti prosesi baptisan Yohanes Pembaptis, namun di seberang sana Yesus dan rombongan para murid juga melakukan pelayanan baptisan. Sebenarnya orang-orang saat itu merasa tidak nyaman,
Mereka kepingin untuk menghasut agar Yohanes Pembaptis lalu mengadakan sebuah tindakan atau pergerakan. Tetapi ternyata Yohanes Pembaptis bukan seperti yang mereka sangka. Apa yang dilakukan dan dijawab oleh Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis katakan, "Aku bukan Mesias, aku hanyalah menyiapkan jalan baginya." Nah, Yohanes Pembaptis lanjutkan, kata-katanya dicatat pada ayat 29 dan ayat 30. Ayo kita baca bareng-bareng begini ya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis katakan dengan sangat jujur, bagaimana justru aku sangat bersukacita melihat peristiwa baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah yang empunya mempelai perempuan. Dialah sosok sang mempelai laki-laki. Aku ini sahabatnya mempelai laki-laki. Jadi biarlah dia yang harus makin besar dan biarlah aku yang semakin kecil. Yohanes Pembaptis bicara di hadapan semua orang, di hadapan para muridnya. Yesus harus makin besar dan aku makin kecil. Nah, Ibu Bapak Saudaraku, kita pasti tertarik untuk lebih dalam mengenal siapa Yohanes Pembaptis itu. Pasti kita ingat siapa nama orang tuanya. Ya, ayahnya bernama Imam Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Mereka sebenarnya sudah sangat lanjut umur. Sehingga mereka tidak pernah menyangka justru di hari tua yang secara teori tidak memungkinkan lagi punya anak. Namun Allah menghendaki agar Sakaria memiliki anak melalui istrinya Elisabet. Puji Tuhan. Elisabet pun hamil dan sungguh akhirnya Elisabet melahirkan anak kandung dari Imam Sakaria dan ia mesti diberi nama Yohanes. Bukankah begitu ceritanya? Namun kita juga ingin mengenal lagi lebih dekat siapakah Elisabet. Pasti setiap menjelang hari Natal kita mendapatkan pembacaan Alkitab tentang Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Nah, ini Elisabet mamahnya Yohanes Pembaptis. Ya. Ibu Bapak Saudaraku, menarik kalau diceritakan dalam kitab Injil, bagaimana Maria yang mendapat kabar kalau dirinya hamil karena Roh Kudus, saat itu segera berangkat pergi mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya yang juga sedang dalam keadaan hamil tua. Maria menempuh perjalanan yang cukup jauh. Karena tempat tinggal Maria itu ada di wilayah utara, sedangkan Elisabet itu tinggalnya berada dekat dengan kota Yerusalem. Di wilayah selatan negeri Palestina.
dari utara sampai ke wilayah selatan. Itu jauh sekali. Ya. Orang katakan perjalanannya butuh waktu 3 sampai 4 hari. Ibu bapak, saudaraku, Maria dalam keadaan hamil ingin mengunjungi Elisabet, saudara sepupunya yang juga sedang hamil. Karena memiliki kondisi yang sepenanggungan. Ya. Sama-sama sedang hamil, Elisabet sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Dan Bunda Maria juga sedang mengandung bayi Yesus. Maka pertemuan itu pun terjadilah. Pertemuan 2 orang wanita yang mendapat berkat karunia Allah untuk memiliki bayi yang sungguh merupakan mukjizat. Apa yang dicatat dalam Injil Lukas ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet? Ayo kita baca bareng-bareng Lukas 1 ayat 41 dan 42 ya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Inilah sapaan Elisabet yang sungguh-sungguh mendapatkan kunjungan istimewa dari Bunda Maria. Dan ternyata saat itu Elisabet dipakai oleh Tuhan. Meneguhkan pergumulan Bunda Maria yang hamil karena Roh Kudus. Saat itu Elisabet tiba-tiba berseru bahwa anak dalam rahimnya ini sedang melonjak kegirangan. Dan bagaimana Elisabet berseru, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Puji Tuhan. Hari itu pertemuan perdana ya antara Yohanes Pembaptis dalam perut mamahnya, yaitu perutnya Elisabet, dipertemukan dengan Yesus yang ada di dalam perut Bunda Maria. Perjumpaan yang sangat awal. Begitu ya. Menarik lagi apa yang dicatat oleh penginjil Lukas. Ayo kita baca Lukas 1 ayat 36 bersama-sama begini. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Apa yang dicatat pada ayat 56? Ayo kita baca bareng-bareng. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali bagaimana perjumpaan solidaritas antara Bunda Maria dan Elisabet. Ketika Elisabet sedang dalam keadaan hamil 6 bulan, Bunda Maria mengunjungi, bahkan Bunda Maria tinggal bersama Elisabet 3 bulan lamanya. Berarti Bunda Maria ikut mendampingi Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis. Indah sekali. Baru kemudian Bunda Maria pulang kembali ke rumahnya. Setelah 3 bulan berada menetap di rumah Elisabet. Solidaritas yang luar biasa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau kita sudah mengenal latar belakang Yohanes Pembaptis dan Yesus, sekarang kita mau melihat apa yang dicatat tentang kesaksian Yohanes Pembaptis bagi Yesus. Apa yang Yohanes Pembaptis saksikan
tentang Tuhan Yesus dicatat dalam Injil Yohanes 1. Mulai ayat 15. Kita baca bareng-bareng begini ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis selalu memberikan kesaksian yang jelas terhadap Yesus. Yohanes Pembaptis katakan, inilah dia yang kumaksudkan bahwa akan datang setelah aku, yaitu dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dialah yang bernama Yesus Kristus, yang membawa kasih karunia dan kebenaran. Menarik sekali. Kesaksian apalagi yang dimunculkan Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Ayo kita baca di ayat 18 sampai ayat 20 ya. Kita baca sama-sama begini. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Yohanes Pembaptis mau katakan tentang Yesus Kristus, dialah anak tunggal Allah. Dia yang sungguh telah melihat Allah. Dialah sang Mesias. Aku bukan Mesias. Menarik. Kita lanjutkan pembacaannya di ayat 21 sampai 23 ya. Ayo kita baca bersama-sama begini. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia. Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes Pembaptis. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes Pembaptis ketika diminta untuk menceritakan identitasnya, ia jujur mengatakan, aku bukan Nabi Elia. Aku bukan Nabi yang dinubuatkan akan datang. Bukan. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Tugasku adalah untuk meluruskan jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana kesaksian kelanjutannya? Ayo. Kita baca di ayat 24 sampai 27 ya. Sama-sama kita membaca begini. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis ketika terus didesak mengapa engkau membaptis. Ia katakan, memang aku bukan Elia. Aku bukan Mesias.
Dan aku juga bukan nabi yang akan datang. Aku hanya bisa membaptis dengan air. Tetapi lihat, ada di tengah-tengahmu Dia yang sungguh-sungguh akan datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saksiannya indah sekali dan semakin dipertegas pada ayat 29 sampai dengan ayat 31. Ayo kita baca sama-sama begini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dengan eksplisit terang-terangan, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus yang saat itu datang kepadanya. Lihatlah, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis tahu, aku ini datang untuk membaptis dengan air, supaya Yesus dinyatakan di tengah-tengah Israel. Luar biasa. Kesaksian Yohanes Pembaptis semakin jelas lagi. Ditulis pada ayat 32 sampai dengan 34. Ayo kita baca bareng-bareng begini. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Dengan penuh kesungguhan hati, Yohanes Pembaptis menceritakan tentang siapa Yesus yang dipenuhi dengan roh yang turun dari langit seperti merpati. Roh Allah tinggal di dalamnya. Dan dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Karena dia inilah Sang Anak Allah. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau sekarang kita mau diajak fokus terhadap perkataan Yohanes Pembaptis yang bersaksi, Yesus harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kata-kata ini tepatnya dicatat dalam Yohanes 3 ayat 30 ya. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, bayangkan. Pada waktu itu banyak orang menganggap bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang suci. Bahkan banyak orang menduga Yohanes itu adalah Sang Mesias. Tetapi Yohanes Pembaptis justru berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ini adalah bukti kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah Sang Mesias. Ia adalah seorang utusan yang bertugas membuka jalan. Nah, menarik. Di saat Yohanes Pembaptis bersaksi dan mengatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Mau menunjukkan kepada saudara dan saya, Roh Kudus telah memberikan hikmat bahwa Tuhanlah yang harus semakin besar. Hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan dan dipuji. Kita semua ini
harus semakin kecil. Apa artinya kita harus semakin kecil? Menjadi kecil berarti kita harus mau menyangkal diri dan membiarkan Allah mengambil alih hidup kita sepenuhnya. Indah sekali kalau Yohanes Pembaptis bersaksi, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kita bayangkan, dalam dunia ini tidak ada manusia yang ingin jadi nomor 2. Ya, pasti semua ingin jadi nomor 1, yang terbaik, yang terdepan, yang terbesar. Bahkan mulai dari bangku sekolah, bangku kuliah, sampai di tempat pekerjaan, kita pasti sedang berlomba-lomba kepingin menjadi nomor 1. Demikian juga di dunia olahraga, di dunia bisnis, di dunia politik, bahkan di dalam kehidupan gereja pun, orang pasti berpacu ingin menjadi yang terdepan. Ada panggilan hidup untuk kita belajar tetap rendah hati melalui bacaan firman ini. Indah sekali Yohanes Pembaptis berani berseru, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan itu terjadi ketika suatu hari murid-murid Yohanes mengadu kepadanya tentang persaingan ketat mengenai acara baptis-membaptis yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yohanes merasa terganggu karena murid-murid Yesus seolah-olah mencuri domba di ladang pelayanan mereka. Sepertinya mereka takut popularitas golongan Yohanes Pembaptis nanti merosot atau makin berkurang, gitu ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang terjadi? Tatkala para murid melapor kepada Yohanes tentang Yesus yang juga membaptis di Sungai Yordan dan begitu banyak pengikutnya, Yohanes Pembaptis justru menunjukkan kebesaran hatinya. Dicatat di ayat 29 dan 30. Yohanes Pembaptis malah turut bersukacita ketika mendengar Yesus sang empunya mempelai perempuan itu telah memperdengarkan suaranya. Yohanes Pembaptis katakan, itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Mungkin pertanyaan kita adalah, apa yang membuat Yohanes Pembaptis bisa sampai pada kesimpulan semacam ini? Jawabannya adalah, karena Yohanes Pembaptis mempunyai tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya. Bahwa ia diutus ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan segala sesuatu yang dikerjakannya semata-mata untuk kemuliaan Yesus. Tujuan pelayanannya adalah untuk membesarkan Yesus dan bukan untuk membesarkan diri sendiri. Yohanes Pembaptis sadar akan posisinya di hadapan Tuhan. Ia sadar bahwa dirinya itu hanyalah alat untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus dan untuk membawa orang sebanyak mungkin datang kepada Yesus. Itulah hakikat kerendahan hati, menempatkan diri pada posisi yang tepat dan proporsional. Sekarang coba kita merenungkan diri kita. Berapa sering di antara kita berkata dan menunjukkan simbol hati lewat tangan begini. I love you, Jesus Christ. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Coba kita periksa. Apakah betul kita ini memang ingin semakin membesarkan Tuhan? Dan kita mengecilkan keakuan diri sendiri ini. Atau jangan-jangan malah sebaliknya yang terjadi. Ibu bapak, untuk kita tahu
Orang Kristen yang dewasa tidak berusaha untuk menjadi kepala, melainkan menjadi hamba yang melayani. Tetapi jika Tuhan menghendaki orang percaya sebagai pemimpin, maka mereka akan dipakai oleh Dia untuk melayani kerajaan Allah, bukan untuk gagahnya diri sendiri. Tidak. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik sekali. Tatkala Tuhan telah memenuhi hatiku, aku tidak lagi mendapatkan tempat dalam hatiku. Karena itu, biarlah Tuhan harus semakin besar dan aku semakin kecil. Ya, jika aku semakin besar, maka dosa semakin mendapat kesempatan atas diriku dan iblis memperoleh keuntungan atas dosaku. Jika aku dikuasai oleh dosa, maka pengenalan akan Allah menjadi kabur dan gelap. Tetapi semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin aku menemukan diriku ini ternyata bukan siapa-siapa. Nobody. Kecuali kasih karunia Allah. Dan sebaliknya, kalau aku semakin jauh hatiku dari Tuhan, maka semakin aku menemukan diriku ini besar. Aku ini somebody, gitu ya. Dan kasih karunia Allah tidak memperoleh tempat yang layak dalam hatiku. Dan saya jadi ingat seorang sastrawan bernama Charles Dickens menulis apa? Ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan, merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Inilah kebesaran Yohanes Pembaptis. Dia mempunyai kuasa yang sangat besar dan pelayanan yang sangat dipimpin Tuhan karena dia mengabaikan dirinya dan selalu ingin meninggikan Kristus. Dia tidak menghiraukan dirinya, tidak menghiraukan kelompoknya, tidak menghiraukan alirannya. Yohanes Pembaptis merendahkan diri demi meninggikan Kristus. Coba kita lihat diri kita. Kita kadang terlalu banyak hanya fokus pada diri sendiri. Pada gereja kita, pada aliran kita, pada guru kita, pada pemimpin kita. Jangan seperti itu saudaraku. Rendahkan dirimu. Abaikan kemegahan kelompok kita sendiri. Tinggikanlah Kristus. Ya, karena hanya Dia yang utama. Dan saya ingin menutup kalam ini dengan quotes yang menarik dikatakan oleh pendeta Billy Graham semasa hidupnya. Apa yang ia tuliskan? Pendeta Billy Graham mengatakan begini, to follow Christ costs nothing. Kalau mau ikut Kristus, harganya gak usah bayar apapun. Kalau pokoknya sekedar mau ikut Kristus, gak usah bayar apa-apa. Tapi yang kedua dia tulis, to receive Christ cost something. Kalau aku mau terima Kristus, harganya ada sesuatu, ada something yang harus aku bayar. Contoh. Seorang mau bersedia dibaptis, ia katakan aku mau tinggalkan kehidupan lamaku. Aku yang pemarah mau belajar sabar. Aku yang pemabok, aku tinggalkan minum-minuman yang memabukkan itu. Aku yang dulunya merokok, aku mau berhenti karena aku mau terima Kristus. Tapi yang ketiga, menarik sekali. Pendeta Billy Graham katakan, to serve Christ. Untuk
melayani Kristus, berapa cost-nya? Berapa harganya? Cost-nya everything. Kita mesti membayar dengan segala-galanya. Saudaraku, saya sebagai pendeta seringkali bertemu dengan orang-orang yang sungguh melayani Tuhan luar biasa. Ia menyediakan waktu, jam berapapun kalau memang diperlukan, aku siap melayani Engkau Tuhan. Di gereja datang jam berapapun aku siap. Puji Tuhan. Dia sediakan waktu, mempersembahkan waktu hidupnya. Ada lagi orang yang bersedia memberikan tenaganya. Kita sering ketemu kalau saat dekorasi menjelang hari Natal. Anak-anak muda memberikan tenaganya sampai tidur di gedung gereja. Untuk mendekor gedung gereja. Mumpung aku masih muda Tuhan. Mumpung aku masih kuat. Puji Tuhan. Ada lagi orang yang bersedia melayani Tuhan dengan harta kekayaannya. Ketika gerejamu membutuhkan dukungan dana. Dan kalau aku diberkati Tuhan dengan banyak berkat seperti ini. Aku siap memberikan persembahan berapapun yang aku mampu. Pasti aku transfer untuk gereja. Tanpa ragu-ragu dia transfer sejumlah dana yang begitu besar. Ratusan juta dipersembahkan buat Tuhan. Karena baginya melayani Kristus itu harganya segala-galanya. Apakah itu sudah segala-galanya? Belum. Memberikan tenaga, memberi waktu, bahkan memberikan harta uangnya untuk Tuhan, itu masih belum segala-galanya. Justru dipersoalkan. Sudahkah engkau memberikan harga dirimu, gengsimu, kerendahan hatimu untuk Tuhan? Ketika engkau merasa disepelekan, engkau tetap terus setia melayani Tuhan. Ketika engkau merasa tidak dapat perhatian, engkau tetap mengasihi dan melayani Kristus. Itu baru melayani Kristus yang sesungguhnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Sekarang kita tahu arti kalam saat ini. Dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Biarlah karakter rendah hati itu ada dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Ayo kita naikkan doa berkat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendalami firman-Mu dan beri kepada kami hati yang penuh kerelaan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati kami. Biarlah Kristus yang semakin ditinggikan, kami boleh semakin kecil. Kami siap Tuhan membaktikan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapapun kami yang mengikuti kalam hari ini, biarlah Tuhan membentuk hidup kami menjadi baru. Inilah doa permohonan kami. Kami siap kerja buat Tuhan, melayani Tuhan. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo kembali kita menutup rangkaian kalam saat ini dengan nyanyian yang di awal tadi kita nyanyikan ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis.
membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Monggo kita ngitung ngagem bahasa Jawi, Kerja kanggo Gusti ora nguji wani, ora golek pati, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti tansah seneng ing ati, tresnaning Gusti ora jiwani, nglakoni apa sing dadi kersaning Gusti, rina wengi Gusti amberkahi. Sepindah malih kerja kanggo Gusti, monggo ngitung sami-sami. Kerja kanggo Gusti ora nguji wani, ora golek pati, ning Gusti berkahi. Ayo kerja kanggo Gusti tansah seneng ing ati, tresnaning Gusti ora jiwani, ngakoni apa sing dadi kersaning Gusti, rina wengi Gusti amberkahi. Amin. Tuhan berkati kita semua. Salam sehat untuk kita selalu. Puji Tuhan.